see I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Adakhil. Secara etimologi, Adakhil berarti sang penakluk. Namun, dikarenakan nama Adakhil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibunya bernama Hajah Soleham, merupakan putri Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri pesantren Denayar Jombang, Jawa Timur. Tahun 1949, ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hasyim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengembangkan tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Sekitar 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan Nahdlatul Ulama dengan mengendarai mobil. Akan tetapi, di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Sebagai tokoh panutan para masyarakat Indonesia, Gus Dur sangat dihormati oleh banyak kalangan karena pengabdiannya kepada masyarakat, demokrasi, dan Islam toleran. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009, usia 69 tahun di Jakarta. Riwayat pendidikan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setelah lulus dari sekolah dasar SD pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta. Untuk masuk ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SME Pegowongan, sekaligus menetap di pesantren Karapiak. Tamat dari sekolah tersebut, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah, pimpinan Kiai Haji Caundari. Gus Dur pun dikenal dengan ritual-ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Setelah menghabiskan waktunya selama 2 tahun di pesantren Tegalrejo Magelang, kemudian berpindah kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga Gus Dur berusia 20 tahun. Di pesantren Tambak Beras, Gus Dur menjadi ustadz sekaligus menjadi ketua keamanan di pesantren milik pamannya, yaitu Kiai Haji Abdul Fatah. Saat usianya 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Ketibanya di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar karena harus masuk ke madrasah aliyah dahulu. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Jamaah Tarekat Qadiriyah, dan Gus Dur pun banyak mendalami ajaran Imam Junaidi Al-Baghdadi yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Setelah menyelesaikan pendidikan di Baghdad, Gus Dur bermaksud melanjutkan studi ke Eropa.
Akan tetapi persyaratannya cukup ketat karena harus menguasai bahasa Jerman, Yunani, dan Latin. Untuk menghilangkan rasa kecewanya, akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke universitas-universitas lain. Akhirnya Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan, sekaligus mendirikan suatu perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di daratan Eropa. Dan Gus Dur pun sempat pergi ke McGill University of Canada untuk memperdalam kajian keislaman. Kemudian Gus Dur kembali ke Indonesia setelah terilhami sebuah berita tentang perkembangan dunia pesantren dan perjalanan studi berakhir pada 1971. Kemudian kembali ke Jawa dan memulai kehidupan baru sekaligus menjadi perjalanan awal karirnya. Perjuangan Gus Dur di Indonesia. Yang ke-1, jadikan Tahun Baru Imlek hari libur. Merayakan Tahun Baru Imlek sempat dilarang pada masa kolonial Belanda. Baru pada masa pendudukan Jepang, Imlek dijadikan hari libur resmi berdasarkan keputusan Osamu Seiri nomor 26 tanggal 1 Agustus 1942. Yang kedua, jadikan Konghucu agama yang diakui. Di era Gus Dur, jumlah agama yang diakui di Indonesia berubah dari 5 menjadi 6, bertambah agama Konghucu. Sebelumnya, selama puluhan tahun, penganut Konghucu tak bisa sepenuhnya mengklaim hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, karena agamanya tak diakui. Sebagaimana perayaan Imlek, diskriminasi terhadap agama Konghucu juga diawali di masa Orde Baru, dengan terbitnya Inpres nomor 14 tahun 1967. Ini merupakan representasi betapa Gus Dur tidak menyetujui diskriminasi terhadap kaum Tionghoa di Indonesia. Yang ketiga, berusaha menghapus diskriminasi terhadap PKI. Setelah mengalami diskriminasi sosial, politik, hingga ekonomi di bawah rezim Orde Baru, mereka yang terkait dengan gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di masa lalu akhirnya memperoleh angin segar saat Gus Dur menjadi presiden. Namun bukan berarti Gus Dur menutup mata bahwa sikap dan tindakan PKI juga tak selalu benar. Intelektual Muslim Ahmad Sahal pernah menjelaskan tentang sikap Gus Dur ini secara lebih mendalam dan mengapa sikap tersebut mendapatkan banyak tantangan dalam tulisannya pada 2012. Yang keempat, merawat paham kebangsaan di tubuh NU. Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU memiliki peran besar dalam proses pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Dalam proses tersebut, NU berhasil menjadi jembatan antara umat Islam dan elemen lain bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa persoalan keumatan adalah persoalan kebangsaan. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, sejahterakan PNS. Gus Dur turut berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil atau PNS dengan mendorong naiknya gaji mereka secara signifikan saat menjabat sebagai presiden. Di antara penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Gus Dur, Islamic Missionary Award from the Government of Egypt tahun 1991, Honorary Degree in Public Administration and Policy issues from the University of Twente tahun 2000, Dr. Honoris Causa dalam bidang Filosofi and Law dari Universitas Tamasat, penghargaan kepemimpinan global atau The Global Leadership Award dari Columbia University September 2000, Dr. Honoris Causa dari Asian Institute of Technology Thailand tahun 2000, Ambassador for Peace salah satu badan PBB tahun 2001, Medals of Valor, sebuah penghargaan bagi personal yang gigih memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme, diberikan oleh Simon Wiesenthal Center, yayasan yang bergerak di bidang penegakan HAM dan toleransi antar umat beragama. Pencapaian Gus Dur pada masa pemerintahan 1999 sampai 2001. Beliau mampu menangani ancaman perpecahan atau disintegrasi wilayah-wilayah kepulauan NKRI pada pemerintahan Habibie sebelumnya. Timor lebih dulu memilih merdeka melalui jejak pendapat pada 1999.
Kondisi negara diperparah dengan masalah pemberontakan di Aceh dan Papua, kerusuhan Ambon dan Poso, serta reformasi birokrasi warisan Soeharto. Tugas saya cuma satu, Apa? yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain kalau saya. Di samping itu, ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997 sampai 1998, Gus Dur terlebih dahulu melakukan pembangunan keamanan politik dengan merangkul semua kekuatan politik yang ada. Selain membutuhkan tenaga profesional yang andal, juga diperlukan orang-orang yang berani menghadapi berbagai hambatan nasional dan hambatan internasional. Walaupun menuai banyak kecaman, kontroversi, dan resistensi politik dengan beberapa kali melakukan reshuffle menteri, Munim DZ mencatat bahwa Gus Dur berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 4,9%. Padahal prediksi awal, Gus Dur hanya akan mampu memulihkan ekonomi nasional pada 2% hingga 3% saja. Padahal awalnya Gus Dur menerima warisan pertumbuhan ekonomi minus 3% dari B.J. Habibie pada September 1999.